Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan lanjutkan praktek membuat plafon. Sebelum kita mulai, coba kita review terlebih dahulu pekerjaan teman-teman sudah sampai di mana. Kemudian kemarin ada beberapa perbaikan ya teman-teman ya, karena ada posisi pintu yang tidak sesuai dengan referensi kita. Di sini saya sudah ubah. Kemarin pintu yang ini itu sebelah kiri teman-teman. Begitu juga dengan yang ini. Sekarang sudah terlihat sesuai ya teman-teman ya. Kemudian juga elevasi pintu sudah kita naikkan 5 cm sehingga elevasi pintu itu satu level dengan elevasi lantai dalam atau sisi ruang dalam ya teman-teman ya. Kemudian juga perhatikan beberapa pekerjaan yang sekiranya belum terlihat rapi, yang belum berada pada posisinya ya teman-teman ya. Kita lanjutkan untuk membuat plafon. Adapun yang perlu teman-teman persiapkan adalah teman-teman perlu memahami referensi atau gambar rencana mengenai plafon yang akan kita bikin ya teman-teman ya. Mungkin saya coba tampilkan. Nah, ini gambaran rencana plafon kita ya teman-teman. Di dalam menggunakan plafon jenis PVC, begitu juga dengan sisi teras atau sisi luar itu menggunakan plafon jenis PVC juga ya teman-teman ya. Pada sisi dalam plafonnya lebih cenderung datar ya teman-teman ya. Namun pada sisi luar itu ada pola zigzag ya teman-teman ya. Baik itu sisi depan, begitu juga dengan di sisi belakangnya. Oke, kita close. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita terlebih dahulu membuat atau menyediakan material plafon PVC-nya ini teman-teman. Langkah-langkah untuk membuat material itu sama seperti cara sebelum-sebelumnya teman-teman. Pertama kita cek file-nya ya, teman-teman bisa akses di sini. Kemudian kita cek untuk file plafon PVC ini bisa kita gunakan file yang ini ya teman-teman ya. Nanti kita rename, kita klik, kemudian kita klik new, kita kasih namanya plafon PVC 20 cm. Jadi lebar PVC-nya itu adalah kurang lebih 20 cm ya teman-teman ya. Jika sudah, centang duplicate, kemudian oke. Kemudian untuk size ataupun skala dari filenya ini kita bisa isikan sesuai dengan dimensinya teman-teman ya. 200. Kemudian kita klik OK. Kemudian selanjutnya kita cek surface-nya teman-teman. Kita bisa akses di sini. Kemudian kita cek untuk surface, kita coba bikin baru aja ya teman-teman ya. Sementara kita klik ini. Kemudian kita rename, kita kasih nama, kemudian centang duplikatnya, lanjutkan klik OK. Kemudian kita ke bagian tekstur, kita cari tekstur yang mendekati saja ya teman-teman. Mungkin kita coba cek di sini. Baik teman-teman, kita coba gunakan yang ini saja ya teman-teman, yang mendekati. Kemudian kita klik OK. Kemudian untuk size atau skala dari objek surface-nya ini kita masukkan 3000 ya teman-teman ya. Kemudian kita bisa ke sini, cover file-nya, kita masukkan file yang kita sudah bikin ya teman-teman ya. Plafon PVC 20 cm, kemudian kita langsung ke sini, kemudian kita lanjutkan di sini. Surface color-nya kita pilih yang mendekati. Oke. Kita klik OK jika sudah ya teman-teman. Jika sudah, kita klik OK untuk mengakhiri. Kemudian selanjutnya kita cek building materialnya. Kita bisa akses di sini. Klik, kemudian kita bikin baru ya teman-teman ya. Sementara kita klik yang ini, kemudian klik new, kita kasih namanya, kemudian kita klik duplicate, kemudian
klik OK. Kemudian kita ubah ID-nya, kita seragamkan saja. Kemudian ini kita masukkan surface PVC yang sudah kita bikin ya teman-teman. Klik di sini. Ini bisa kita ganti yang mendekati, kita bisa gunakan yang ini ya teman-teman. Baik, jika sudah, kita klik OK untuk mengakhiri. Nah, untuk materialnya sudah selesai. Kemudian untuk persiapan selanjutnya adalah sebelum kita memulai menggambar plafonnya, kita mesti sketsa dulu teman-teman. Bikin sketsa referensi mengenai plafonnya ini teman-teman. Dimana tujuannya sketsa ini sebagai referensi atau acuan agar kita mudah dalam memposisikan elevasi dari plafonnya. Karena kalau kita lihat karakter dari plafonnya itu sedikit rumit ya teman-teman ya. Teman-teman silakan ikuti langkah-langkahnya. Kita kembali ke lantai 1 ya teman-teman. Floor plan lantai 1. Kemudian kita bikin yang bangunan ini terlebih dahulu. Langkahnya adalah kita tambahkan view atau tampak elevasi. Kita bisa gunakan tool elevation ini ya teman-teman ya. Klik, kemudian bikin elevasinya itu tepat berada tepi luar dinding bangunan ya teman-teman ya. Kemudian klik, tentukan arah pandangan matanya. Kemudian kita sedikit modifikasi, kita panjangkan. Oke. Kemudian langkah selanjutnya kita bikin referensi kolom teras. Kemudian kita juga bikin beberapa ring balok yang berada di sini dan juga ring balok yang ada di bagian teras ya teman-teman ya. Kita bikin kolomnya dulu, desain tuh, kemudian ambil kolom, kita langsung ke dimensinya saja ya teman-teman, 20 kali 20 cm. Kemudian kita bisa langsung klik di sini ya teman-teman. Oke, kita buka dialog settingnya, dimana ketinggiannya kita bikin, ini kita hilangkan linknya karena kita tentukan ketinggiannya secara manual. Tingginya kita bikin 2250 ya teman-teman. 2250 itu dari elevasi lantai 1. Kemudian kita OK, kemudian continue, kemudian kita cek ketinggian kolomnya teman-teman. Kita pastikan ketinggian kolomnya itu 2250. Kolomnya ini ya teman-teman ya. Sekarang ini posisinya ketinggiannya itu sama dengan ketinggian kolom utama. Kita coba setting, kita bikin ketinggiannya 2250. Oke, kita kembali ke floor plan, kita bikin ring balok pada sisi dinding ini ya teman-teman ya. Kita gunakan beam tool, kemudian kita cek dimensinya 20 kali 150, kemudian elevasinya kita bikin dari elevasi lantai atap ya teman-teman ya. Kemudian ini kita setting di sini, kemudian kita langsung gambar dari as ke as. Kita continue, kemudian kita cek 3 dimensinya, kemudian kita kembali ke floor plan, kita posisikan ring baloknya ini berada pada rata dalam ya teman-teman ya. Rata dalam, kemudian kita cek. Oke, ring baloknya sudah berada pada posisi rata dalam bangunan. Kemudian kita bikin ring balok untuk sisi teras ini ya teman-teman ya. Kita ke lantai 1, kita pick up parameter, kemudian kita gambarkan elevasinya, kita ganti lantai 1, kemudian kita gambar ya teman-teman dari as ke as. Kemudian kita cek 3 dimensinya, kita posisikan elevasinya itu berada pada elevasi 2750 ya teman-teman ya. Kita langsung ke elevasi 2750. Kemudian kita coba cek ke lantai 1, ke floor plan, kita lihat dari elevasi atau dari tampak ya teman-teman. Kita coba bikin garis referensinya menggunakan line tool. Oke,
Kita kasih angle-nya 35, kita ulangi, min 35. Oke, kita perpanjang garisnya. Dari sini kita lihat untuk kolom teras kita perlu tambah tingginya teman-teman, sampai berada pada elevasi ring balok. Baik teman-teman, kita sekarang berada pada halaman kerja elevasi atau pada tampilan tampaknya ya teman-teman. Dimana di sini kita bisa bikin sketsanya untuk membuat acuan, memudahkan kita untuk plotting atau menggambar plafonnya nantinya teman-teman. Kita lanjutkan bikin sketsa referensi plafon sekaligus atapnya teman-teman dengan menggunakan line tool. Kemiringan atapnya adalah 35, maka untuk kemiringan plafonnya kita sesuaikan ya teman-teman. Baik, kita bikin sketsanya, teman-teman bisa ikuti. Kita bikin line dari tepi kolom ini ke kanan, kita kasih jarak 1 meter, dimana di sini adalah tepi parit ya teman-teman ya. Kemudian garis ini kita boleh perpanjang. Oke, kemudian ini kita lanjutkan sampai ke atas ya teman-teman ya. Kita ulangi, kita tap, baru kita enter, supaya derajat atau kemiringan garisnya tidak melenceng atau lari ya teman-teman. Selanjutnya kita bikin sketsa atapnya dulu teman-teman. Ini kita offset, kita tekan kontrol ya teman-teman. Kemudian masukkan nilainya 20 cm. Ini adalah balok sisi miring pada bangunan. Kemudian dari sini kita offset lagi, tekan kontrol, pastikan sikunya 90 derajat ya teman-teman ya. Masukkan nilainya 250. Kemudian enter, kita offset lagi, kontrol, masukkan nilainya 75. Ini adalah rangka baja ringannya teman-teman ya. Kemudian dari sini kita offset lagi 35, kontrol, masukkan nilainya 35. Ini adalah ringnya, ring atap. Kemudian kita offset lagi, kontrol, masukkan nilainya 35. Kemudian kita bikin referensi untuk list plangnya ya teman-teman. Kita gunakan line tool. Jadi list plangnya itu patokannya dari sini ya teman-teman. Kemudian pastikan sudutnya 90, dimana lebar list plangnya itu adalah 30 cm. Oke, kemudian dari sini kita offset, tekan kontrol, masukkan 160. Oke. Ini kita pendekkan saja. Oke, ini kita hapus. Dari sini kita offset itu 4 cm ya teman-teman ya, 40 mili. Kemudian enter. Ini acuan untuk rangka plafonnya teman-teman. Jadi plafonnya itu kita bikin referensinya. Kita bikin garis lagi di sini. Pastikan lurus ya teman-teman. Kemudian kita bikin garis lagi dari sini. Dari lantai kita kasih nilainya 310. Kemudian garis lagi. Jadi acuan atau referensi plafonnya itu ini ya teman-teman. Kita coba perjelas, kita hapus, kemudian kita hapus juga yang ini. Baik teman-teman, untuk acuan atau referensi plafon sisi depan kita ini ya teman-teman, dari sini ke sini, kemudian ke sini, kemudian dilanjutkan tepat di bawah ring balok teras ya teman-teman, sampai di sini, kemudian berakhir pada list plan. Oke, kita lanjutkan untuk membuat sketsa atau referensi plafon sisi belakang ya teman-teman ya. Biar gampang kita copy mirror. Kita select, kemudian kita group, kita mirror, kita bikin acuannya dulu, kasih garis,
Kemudian kita mirror, tekan Ctrl, klik sekali, klik lagi. Baik teman-teman, kita lanjutkan untuk membuat referensi garis atau acuan plafon sisi belakang. Kita ungroup ya teman-teman. Kemudian kita bikin garis dari tepi dinding ini ke kiri 1 meter, dimana ini adalah tepian paritnya teman-teman. Kita tarik ke atas, kemudian ini kita copy atau kita move aja teman-teman ya. Kita move. Ini acuan atau referensi list-plan sisi belakang bangunan ya teman-teman. Kemudian kita bikin garis lagi. Kemudian kita bikin garis lagi. Kemudian kita perjelas ya teman-teman, referensi untuk plafonnya. Jadi teman-teman, ini referensi untuk plafon sisi belakang dari sini ke sini, dan elevasi ini adalah 3 meter 80. Kemudian untuk sisi depan ini ya teman-teman, untuk sketsa plafonnya sudah selesai ya teman-teman. Dari sini kita bisa bikin plafonnya lebih mudah karena acuannya sudah jelas, elevasinya di mana, posisinya di mana. Langkah selanjutnya, jika teman-teman sudah selesai bikin sketsanya, lanjut kita modeling curtain wall. Jadi untuk membuat plafon ini kita gunakan tool curtain wall. Akses curtain wall-nya di sini ya teman-teman ya. Kita klik di sini, kemudian kita setting dialog. Ini adalah toolbox dari setting dialognya. Kita mulai dari awal ini, silahkan diikuti. Di sini kita bikin 0, kemudian di sini kita centang ini, kita lanjutkan di scheme. Kita bikin parameternya 600, ini 600, ini kita hapus 1. Jadi kita bikin 600, 600, 600 semua ya teman-teman. Jadi pola dari rangka plafonnya itu adalah 60 kali 60 cm. Baik, kita lanjutkan. Kita seleksi, ini ya teman-teman ya, seleksi, tekan shift lagi, seleksi, 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 kita setting ini menjadi main panel. Di sini juga main panel. Kemudian kita seleksi frame-nya ya teman-teman ya, tekan shift. Jika sudah diseleksi, kita ubah settingannya menjadi transform frame. Kemudian pada bagian pattern origin bisa kita setting sementara gini dulu ya teman-teman ya. Setelah itu kita bisa isi ini segini aja kira-kira, atau 3 meter boleh juga. Kemudian kita lanjutkan ke frame ya teman-teman ya. Di sini kita mengubah model dan bentuk frame yang ingin kita gunakan. Pada corner frame kita bisa klik di sini, ada panah di sini, kita klik, pilih framenya yang ini ya teman-teman ya. Kemudian kita sesuaikan dimensinya. Ini kita bikin 20, kemudian ini kita bikin 10. Tebal plafonnya 8 mili, kemudian rangkanya ini selisihnya. Oke, jika sudah kita lanjutkan ke rangka transform frame. Kita klik di sini, kemudian kita pilih model ataupun bentuk dari framenya. Kita pilih yang frame 25. Oke, frame 25, kita sesuaikan dimensi ukuran framenya ya teman-teman. Rangkanya kita bikin 40 kali 40, kemudian di sini 20, di sini 8, kemudian di sini mulai kita isi ini, kita pilih ini, tapi ini kita kosongin ya teman-teman ya. Jika sudah, kita langsung ke panel. Di sini kita bisa setting model dan bentuk panelnya teman-teman. Karena kita menggunakan panel PVC, kita langsung ganti ini ke material plafon PVC. Kemudian kita bisa ubah juga material untuk rangkanya teman-teman. Kita sementara gunakan ini aja teman-teman. Jika sudah, kita bisa klik OK.
Baik, kita sudah mulai menggambar nih teman-teman. Pastikan ini adalah layarnya plafon. Kemudian kita gunakan polyline, kemudian kita langsung gambar ya teman-teman. Mulai dari sini. Jika sudah, klik kanan, kemudian oke. Klik ini ya teman-teman, place. Biar kelihatan ngeditnya, kita cek pada tampilan 3 dimensi. Baik teman-teman, ini sedikit kita coba modifikasi. Untuk transformnya oke. Kita select, kemudian kita klik di sini. Kemudian frame-nya kita cek yang ini. Frame-nya kita gunakan yang ini ya teman-teman ya. Kemudian kita sesuaikan ukurannya lagi 20, kemudian di sini 10, kemudian di sini 8 PVC-nya, kemudian ini rangkanya, kemudian ini selisihnya. Oke, jika sudah kita coba oke, kita lihat lagi. Kita cek lagi. Coba kita cek lagi, oke. Oke, ini sepertinya ketebalan PVC-nya belum kita setting. Kita bikin 8. Baik teman-teman, sudah mendekati ya teman-teman ya. Rangka plafonnya itu dengan modul 60 kali 60, kemudian plafonnya menggunakan PVC. Kemudian nanti dari sini kita bisa perpanjang nih teman-teman. Untuk plafon sisi depan sudah oke ya teman-teman. Baik teman-teman, kita kembali ke halaman kerja elevasi ya teman-teman. Kita bikin plafon yang sisi belakang. Kita pick up parameter, kita langsung bikin di sini. Klik kanan, oke. Settingannya kurang lebih sama ya teman-teman. Scheme-nya oke, frame-nya kita gunakan yang ini, kita sesuaikan dimensinya 45, selisihnya 5. Kemudian ini 0, kemudian ini 0, kita lanjutkan di 8, oke, kita klik oke. Kita lihat pada tampilan 3 dimensi. Oke, sesuai ya teman-teman. Kita kembali lagi ke halaman elevasi. Kita bikin plafon yang sisi miring ini ya teman-teman. Sisi samping bangunan, dimana acuannya adalah ini. Kita seleksi garisnya. Kemudian kita lanjutkan untuk bikin plafon ya teman-teman. Kita gunakan parameter yang sama. Klik kanan, oke. Kita move 1 meter, enter. Nah, kira-kira begini ya teman-teman plafonnya. Ini sisi belakang, kemudian ini sisi samping sampingnya teman-teman.
Baik teman-teman, plafon untuk sisi luar bangunan kita anggap sudah bisa ya teman-teman untuk diselesaikan. Jadi untuk bangunan lainnya teman-teman bisa gunakan langkah-langkah yang sudah kita lakukan. Kemudian kita lanjutkan untuk bikin plafon sisi dalam ruangan teman-teman. Kurang lebih caranya sama, mungkin prosesnya berbeda. Kalau untuk lantai dalam, kita plottingnya itu cukup pada area floor plan teman-teman. Karena kita berada pada area kerja floor plan, teman-teman bisa aktifkan curtain wall-nya. Kita bisa gunakan geometry method yang ini ya teman-teman. Kemudian kita langsung gambarkan saja ya teman-teman. Kemudian kita coba cek pada tampilan 3 dimensi. Dia masih berada pada elevasi lantai teman-teman. Kita coba naikkan. Untuk polanya ini ada yang kosong ya teman-teman. Kita bisa setting di, atau kita pick up parameter saja. Untuk rangkanya oke. Untuk PVC-nya juga oke teman-teman. Nah ini tembus ya teman-teman ya. Nanti kita bisa rapikan. Baik teman-teman, kurang lebih untuk praktek bikin plafon kita anggap sudah bisa ya teman-teman. Misalkan teman-teman kesulitan untuk melihat sisi dalam ruangan, kita bisa setting luasan pandangan dalam 3 dimensi teman-teman. Kita klik di sini, kita bikin ini semakin besar nih, semakin luas pandangan perspektif kita teman-teman. Kita bikin 90, klik OK. Gini ya teman-teman ya. Kita coba render hasilnya. Oke, kemudian di sini. Oke, baik teman-teman, untuk praktek pembuatan plafon kita anggap selesai. Untuk kelengkapan plafon bangunan lainnya, silakan teman-teman lengkapi, gunakan langkah yang sudah kita kerjakan tadi ya teman-teman. Kurang lebih langkahnya sama. Untuk materi kali ini saya anggap selesai. Sekian dari saya, terima kasih.